Selamat siang, Pak Donald dan teman-teman sekalian. Apa kabar? Apakah semua sehat-sehat selalu? Apakah semua masih ceria dan masih bersemangat walaupun kita berkegiatan di dalam rumah? Apakah masih masih bersemangat ya, teman-teman? Ya, di sini saya Fidelis Danang Eko Mojo ingin mempresentasikan proposal skripsi saya. Judul dari proposal skripsi saya bisa dibaca di PPT saya, yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar melalui bimbingan kelompok dengan media permainan pada kelas 11 SMA setelah DC2 Yogyakarta. Kali ini saya menggunakan penelitian PTBK pada proposal skripsi saya. Kita langsung masuk saja ke bagian pertama, yaitu bagian A, latar belakang. Belajar merupakan kegiatan pokok dalam proses pendidikan di sekolah. Belajar adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk merubah sikap dan tingkah laku. Jadi dalam proses pendidikan, memang belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi para siswa di dalam sekolah. Dalam upaya mencapai perubahan tingkah laku itu dibutuhkanlah motivasi. Jadi motivasi memang untuk mencapai perubahan itu dibutuhkan motivasi. Karena motivasi merupakan salah satu pendorong siswa untuk mau belajar. Memang motivasi ini adalah faktor pendorong siswa untuk mau belajar. Apabila tidak adanya motivasi dalam siswa, siswa akan menjadi kurang bersemangat dan merasa belajar itu tidak ada gunanya. Jika motivasi sudah menurun seperti itu, siswa akan bermalas-malas untuk belajar. Dan seperti dibilang bahwa tidak ada gunanya dalam belajar jika motivasi itu turun. Jika ada motivasi dalam belajar, siswa sangat itu dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Keberhasilan tercapai jika adanya kemauan dan dorongan untuk belajar. Saat ini banyak sekali siswa yang sangat melalaikan yang namanya belajar. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri, sehingga mereka mulai acuh tak acuh mengenai belajar. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, banyak siswa itu sudah melalaikan namanya belajar. Mereka lebih sibuk ingin bermain gitu. Belajar bagi mereka pada saat guru memberikan ulangan saja. Jadi pada siswa sekarang itu banyak siswa menganggap bahwa harus belajar itu pada waktu ingin ulangan saja. Di tempat saya magang di SMA itu C2 Yogyakarta, saya melihat ada beberapa siswa di kelas 11 itu memiliki motivasi belajar yang menurun. Dikarenakan mereka masih sibuknya untuk memberikan hal untuk bermain. Karena bagi mereka belajar merupakan suatu hal yang membosankan bagi mereka. Tugas yang menumpuk dan ulangan yang menumpuk membuat motivasi mereka turun dalam belajar. Jadi di tempat sekolah saya makan itu ada beberapa siswa kelas 11 itu motivasinya menurun. Motivasinya menurun karena memang mereka tidak fokus dalam belajar, mereka hanya fokus dalam bermain. Dan alasannya mereka bermain juga karena tiap hari itu ada ulangan dan tugas yang membuat mereka itu menjadi bosan dan membuat motivasi belajar mereka itu menurun. Hal ini harus diperbaiki dengan menumbuhkan motivasi belajar mereka lagi. Sebagai pendidik, kita sebagai calon pendidik dan nanti anak pendidik, kita harus bisa memperbaiki motivasi belajar siswa kita. Yang saya pilih adalah untuk meningkatkannya yaitu melalui bimbingan klasikal dengan media permainan. Karena dengan melalui bimbingan klasikal dan media permainan, mereka dapat bisa meningkatkan motivasi belajar mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program layanan bimbingan kelompok pribadi sosial. Bimbingan kelompok dapat dilihat
sebagai satu metode yang diartikan secara yaitu pemberian bantuan ditujukan kepada konseli sebagai anggota kelompok belajar dan berbagi pengalaman dalam upaya mengembangkan wawasan. Jadi saya melalui bimbingan kelompok ini karena memang bimbingan kelompok bantuan yang tepat untuk mengembangkan wawasan mereka, sikap mereka, dan keterampilan dalam mereka untuk dapat meningkatkan motivasi belajar. Lalu media yang saya digunakan adalah media permainan. Media permainan dipilih karena siswa biasanya lebih antusias dan bersemangat dalam mengikutinya, dan permainan yang diberikan pastinya sangat membantu siswa untuk memahami dan meningkatkan motivasi belajarnya. Jadi nanti dalam media permainan itu memang disebutkan suatu permainan yang benar-benar ada untuk meningkatkan motivasi mereka yang dapat mereka ambil dalam permainan ini, sebagaimana mereka dapat meningkatkan motivasi belajar mereka dalam media permainan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan di atas, saya menuliskan rumusan masalah saya sebagai berikut. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah seberapa besar tingkat motivasi belajar siswa kelas 11 SMA Selatu C2 Yogyakarta. Yang kedua, dalam hal apa peningkatan motivasi belajar melalui program layanan bimbingan pribadi sosial menggunakan media permainan teridentifikasi rendah. Yang ketiga, seberapa tinggi perbandingan peningkatan antar siklus. Ini rumusan masalah. Kita lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan efektif peningkatan motivasi belajar siswa melalui program layanan bimbingan kelompok studi sosial menggunakan media permainan. Jadi di sini saya memiliki tujuan penelitian yaitu ingin mendeskripsikan bagaimana peningkatan motivasi belajar itu melalui bimbingan klasikal itu menggunakan media permainan itu bagaimana nantinya. Yang kedua, ingin mengidentifikasi peningkatan motivasi belajar siswa melalui program layanan bimbingan kelompok pribadi sosial menggunakan permainan teridentifikasi rendah. Yang berikutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi merupakan dorongan untuk seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seorang yang ditandai dengan wujudnya feeling dan dilalui oleh tanggapan adanya tujuan terhadap adanya tujuan. Jadi seseorang dalam menurut ini motivasi itu adanya suatu energi dalam diri seorang yang menyebabkan mereka itu ada suatu hal atau feeling untuk mencapai tujuan tertentu. Sadirman dalam kurung Sadirman 2014-73 dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan sebuah dorongan yang disengaja yang dialami seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi menurut Sadirman mungkin motivasi merupakan sebuah dorongan yang dialami seseorang untuk melakukan perbuatan untuk mencapai tujuannya. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil praktik atau penguatan yang dilandasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kita lanjut ke manfaat motivasi belajar. Motivasi sebagai pendorong perbuatan. Pada penjelasannya yaitu pada mulanya siswa tidak ada hasrat belajar, tapi karena ada sesuatu yang jadi muncullah minat. Jadi motivasi itulah sebagai dorongan perbuatan. Jadi siswa yang awal mulanya tidak ada belajar tapi ada untuk mencapai tujuan, mereka didorong oleh perbuatan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. B. Motivasi sebagai penggerak perbuatan. Adanya dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu merupakan sesuatu kekuatan yang tak terbendung. Jadi dorongan psikologis untuk melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan itu adalah suatu kekuatan yang tak terbentuk. Yang ketiga ada motivasi sebagai pengarah perbuatan, yaitu menentukan perbuatan yang harus dilakukan guna untuk mencapai
tujuannya. Jadi si individu yang ingin mencapai tujuannya itu mereka kan memiliki motivasi. Jadi mereka itu yang menentukan perbuatan mereka untuk mencapai tujuan mereka tersebut. Yang ketiga ada pengertian bimbingan klasikal. Menurut Prayitno dan Erman Amti, layanan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada seseorang, kepada seorang atau orang lain atau klien dan mengurusi apa saja yang diperlukan. Jadi mereka itu layanan itu kegiatan yang diberikan kepada orang lain itu untuk memberikan layanan itu kepada mereka yang membutuhkan itu, mengurusi apa yang mereka individu itu perlukan. Bimbingan adalah sebagai proses pendidikan yang teratur dan sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri. Jadi dapat diartikan adalah bimbingan klasikal merupakan suatu layanan dari bimbingan yang konseling, sehingga dalam usaha untuk mencapai tujuan dan mengembangkan individu menjadi pribadi yang baik dan berkembang. Jadi bimbingan klasikal itu yaitu suatu layanan dari bimbingan konseling yang tujuannya untuk membuat suatu individu itu menjadi pribadi yang baik dan berkembang, yang diisi dalam bimbingan klasikal gitu. Dalam bimbingan klasikal itu tidak hanya untuk memecahkan masalah saja, tapi membantu mengembangkan individu jadi pribadi yang baik dan berkembang. Pengertian media permainan. Media permainan merupakan salah satu cara untuk yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk membuat siswa itu berinteraksi satu sama lain untuk mengikuti aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Di dalam media permainan ini ada interaksi. Jadi interaksi itu dapat memberikan satu wawasan dan pengalaman satu sama lain gitu. Jadi bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi mereka itu dibagi satu sama lain. Makanya dipilihlah media permainan yang walaupun permainan tapi namun ada aturan tertentu untuk mencapainya. Seperti pula dengan mencapai meningkatkan motivasi belajar itu ada aturan-aturan tertentu juga untuk mencapainya. Menurut Sabiriman 2006, sebagai media pembelajaran, permainan mempunyai beberapa kelebihan. Permainan adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, sesuatu yang menghibur dan menarik. Jadi permainan itu memang sesuatu yang ada pembelajarannya, media pembelajarannya, yang membuat tidak bosan selama ini belajar itu membosankan. Makanya disebut permainan, karena permainan itu menyenangkan dilakukan dan sesuatu yang menghibur dan menarik, menghibur mereka agar tidak jenuh terus, agar mereka tidak menganggap belajar itu sebagai hal yang jenuh dan belajar justru menjadi hal yang menarik. Jadi penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan konseling atau PTBK. Penelitian tindakan bimbingan konseling dapat diartikan sebagai proses pengajian masalah, pemberian layanan dalam kelas, dan upaya masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan yang sesuai. Jadi hampir sama di PTBK ini prosesnya itu lebih ke dalam layanan bimbingan tindakan nyata di dalam kelas tersebut. Dede Rahmat dan Bahju Rahman 2011 menjelaskan penelitian tindakan merupakan salah satu strategi yang menghadirkan tindakan nyata dan proses pengembangan kemampuannya dalam mendeteksi dan memecahkan masalah dengan adanya suatu putar kegiatan terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Jadi menurut Dede Rahmat dan Bahju Rahmat, penelitian tindakan ini memang suatu hal proses nyata. Proses nyata itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi masalah. Tidak hanya dalam mendeteksi masalah, mereka juga dalam untuk mengembangkan suatu individu tersebut. Dalam penelitian tindakan tersebut ada terdiri dari berapa tahap dan proses, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Ada 4 proses. Prosedur penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan konseling yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Proses pelacakan tindakan secara bertahap dibagi 3 siklus. Setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Jadi penelitian ini memiliki beberapa prosedur yang itu secara bertahap. Dalam prosedurnya ada 3 siklus. Siklus tersebut adalah perencanaan, tindakan, pengamatan, serta refleksi. Perencanaan itu adalah perencanaan tindakannya, perencanaan bimbingannya seperti apa yang diberikan. Tindakan itu adalah tindakan langsung.
bimbingannya. Pengamatan itu pengamatan. Misalnya saya memakai bimbingan kelompok media permainan. Saya mengamati apakah mampu dalam hal ini meningkatkan motivasi belajar dalam melalui bimbingan kelompok dengan media permainan, serta refleksi yang diisi oleh individu tersebut yang mengikuti bimbingan tersebut apakah sudah mampu meningkatkan motivasi mereka. Subjek penelitian saya adalah siswa kelas 11 SMA Selanjutnya 2, karena saya memilih subjek penelitian siswa kelas 11 berdasarkan hasil pengamatan dan hasil penelitian saya, pengalaman saya di magang kemarin, melihat adanya penurunan motivasi belajar siswa kelas 11 di SMA Selanjutnya 2 Yogyakarta. Teknik penelitian. Teknik yang pertama yaitu tekniknya ya adalah observasi oleh mitra kolaboratif. Penelitian ini menggunakan suatu pedoman observasi, yaitu observasi pelaksanaan layanan pastikan dengan melaksanakan program layanan kelompok pribadi menggunakan permainan. Jadi tekniknya yaitu teknik observasi dengan mitra kolaboratif. Yang kedua, wawancara. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dari siswa tentang pelaksanaan program layanan kelompok pribadi menggunakan media permainan. Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan kepada siswa di akhir kegiatan. Jadi setelah kegiatan ini berlangsung, para peneliti akan mewawancara siswa tersebut di akhir kegiatan. Angket perilaku atau relasi sosial. Angket ini diberikan untuk mengetahui tingkat motivasi belajar siswa di kelas 11 SMA Selanjutnya 2 Yogyakarta. Angket ini diberikan pada siklus untuk mengetahui peningkatan motivasi belajar siswa dalam kegiatan dalam bimbingan klasikal. Yang keempat, ada dokumentasi ini diperoleh dari foto-foto selama proses pembelajaran. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu teknik pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan kelompok data dari populasi yang diamati. Berikut rincian teknik analisis data dalam penelitian ini. Data observasi perilaku siswa pada saat pelaksanaan metode game edukatif dalam kegiatan mengawasi dihitung jumlah turusnya kemudian dipresentasikan. Jadi dalam metode game edukatif ini dalam dihitung turusnya baru kita presentasi, baru peneliti akan mempresentasikan. Analisis data relasi siswa. Kuesioner relasi motivasi siswa terdiri dari 20 butir pertanyaan. Persekoran kuesioner untuk butir ini plus adalah 4 jawaban sangat setuju, 3 jawaban setuju 2, 1 jawaban kurang setuju, dan 1 jawaban tidak setuju. Untuk butir min adalah 1 jawaban yang sangat setuju, 2 untuk jawaban sangat setuju, 3 jawaban kurang setuju, dan 4 jawaban tidak setuju. Uji validitas. Menurut Wina 2011, pada penelitian kelas, validitas itu adalah ketepatan ragu sebagai instrumen dalam proses penelitian. Uji validitas yang penting dilakukan pada kuesioner motivasi, kuesioner relasi dan motivasi. Ya, teman-teman, berakhirlah presentasi dari saya. Terima kasih teman-teman sudah melihat presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih lagi dan saya mohon pamit. Terima kasih.